Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Nara pulang dengan kepala penuh sisa lelah kantor dan perasaan tidak enak yang sejak sore mengganjal dadanya. Entah kenapa, hari itu ia terus teringat rumah, bukan dengan rindu, tapi dengan kekhawatiran yang tidak jelas bentuknya. Motor yang ia parkir di halaman masih panas ketika ia mendengar suara ayahnya dari dalam ruang tamu. Nada bicaranya tegas, seperti saat ia memimpin rapat perusahaan. Pintu belum sempat diketuk. Suara itu sudah lebih dulu menembus. Kalau urusan ini selesai, kerja sama kita dengan keluarga Dimas akan lebih kuat. Pernikahan itu mengikat, bukan cuma hubungan anak muda. Langkah Nara terhenti di teras. Pernikahan. Kerjasama. Nama Dimas disebut seperti angka dalam laporan keuangan. Ia tidak langsung masuk. Refleksnya justru menahan napas. Seolah kalau ia bergerak sedikit saja, kalimat berikutnya akan berubah. Suara ibunya, Bulina, terdengar lebih pelan, menenangkan. Yang penting Nara diarahkan baik-baik. Dia anaknya perasa. Perasa. Nara menunduk tipis. Kata itu sering dipakai keluarganya untuk melemahkan keberatannya sebelum ia bicara. Lalu ada suara lain, lebih pelan lagi. Maya. Kakaknya jarang ikut campur urusan ayah, tapi kali ini suaranya muncul, ragu-ragu. Apa? Nara sudah setuju. Yah. Hening beberapa detik. Nara bisa membayangkan wajah ayahnya yang mengeras kalau ditanya hal yang menurutnya sudah jelas. Setuju atau tidak bisa dibicarakan. Dia anak saya. Dia tahu mana yang baik untuk keluarga. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada bentakan. Seolah hidup Nara sudah punya jalur tetap, dan persetujuannya hanya formalitas. Nara mendorong pintu. Engselnya berbunyi pelan, tapi cukup membuat tiga kepala di ruang tamu menoleh bersamaan. Wajah Pak Raka tidak terkejut, lebih ke arah siap menjelaskan. Bulina langsung tersenyum tipis, senyum yang biasa dipakai untuk meredakan suasana. Maya justru terlihat paling kaget, lalu cepat mengalihkan pandangan. Kamu sudah pulang? Tanya Bulina lembut. Nara mengangguk, meletakkan tas tanpa menjawab. Matanya sekilas menangkap map dokumen di meja. Logo perusahaan ayahnya tercetak di sana, bersama satu nama lain yang ia kenal, Dimas Pratama. Dimas. Pria yang beberapa bulan terakhir sering datang ke rumah dengan sikap sopan berlebihan. Selalu memuji masakan ibu, selalu bicara visi bisnis dengan ayah, dan selalu menatap Nara seolah mereka sudah berada di pihak yang sama, padahal Nara tak pernah merasa membuat kesepakatan apapun. Ayah lagi bahas kerja sama. Nara bertanya akhirnya. Suaranya datar, tapi jarinya saling mengunci. Pak Raka mempersilakan Nara duduk. Sikapnya seperti memanggil staf rapat. Sekalian membahas masa depan kamu. Kalimat itu membuat bahu Nara menegang. Masa depan saya? Ulangnya pelan. Pak Raka mengangguk. Dimas serius dengan kamu. Keluarganya juga. Ini kesempatan baik. Kalian cocok, dan bisnis keluarga jadi lebih stabil. Tidak ada pertanyaan di sana. Hanya pernyataan. Nara menoleh ke Maya. Kakaknya sedang merapikan ujung taplak meja yang sebenarnya sudah rapi. Gerakannya kecil tapi gelisah. Setiap kali nama Dimas disebut, rahangnya mengeras sebentar. Nara mengingat beberapa minggu lalu, saat ia masuk dapur dan mendapati Maya tertawa kecil membaca pesan di ponsel, lalu buru-buru mengunci layar ketika Nara datang. Waktu itu Nara tidak curiga. Sekarang, potongan memori itu terasa berbeda. Ayah sudah bicara ke keluarga Dimas, lanjut Pak Raka. Mereka terbuka untuk lamaran dalam waktu dekat. Dada Nara seperti ditekan dari dalam. Ia mencoba mencari celah, setidaknya ruang untuk suaranya sendiri. Kalau saya belum siap, tanyanya. Pak Raka menatapnya lurus. Bukan marah, tapi penuh keyakinan bahwa ia benar. Siap itu bisa dibentuk.
Pernikahan bukan cuma soal perasaan. Itu jawaban yang sama yang ayahnya pakai untuk banyak hal. Memilih jurusan kuliah, menerima pekerjaan pertama, bahkan cara berpakaian di acara keluarga relasi bisnis. Nara menelan sesuatu yang pahit. Ia ingin berkata bahwa hidupnya bukan proposal kerja sama. Tapi di bawah tatapan ayahnya, kata-kata sering berubah jadi rasa bersalah. Maya akhirnya bicara, pelan. Kalau Nara mau dipikirkan dulu, yah, mungkin. Nanti juga mengerti, potong Pak Raka. Kamu dulu juga begitu waktu ayah atur kuliahmu. Maya terdiam. Wajahnya sulit dibaca, antara setuju, takut, atau menyimpan sesuatu. Percakapan beralih ke hal teknis, tanggal, rencana pertemuan keluarga. Nama Nara terus disebut, tapi ia merasa seperti kursi kosong di ruangan itu. Ia duduk di sana, mendengar masa depannya dirapikan orang lain, dan anehnya, tidak ada yang benar-benar menanyakan apa yang ia inginkan. Beberapa menit kemudian, Nara berdiri pelan. Aku mau mandi dulu. Tidak ada yang menahan. Bagi mereka, mungkin ini tanda ia menerima. Bagi Nara, ini cara agar tidak mengatakan hal yang bisa dianggap durhaka. Di kamar, ia mengunci pintu. Punggungnya bersandar pada kayu dingin. Ponselnya bergetar. Pesan dari Dimas. Semoga hari kamu baik. Om Raka sudah cerita sedikit. Tenang saja, aku akan jaga kamu. Kalimat itu seharusnya manis. Tapi bagi Nara, rasanya seperti janji seseorang yang sudah yakin memiliki sesuatu yang belum tentu miliknya. Ia tidak membalas. Sebaliknya, ia membuka aplikasi pencarian kos yang dulu pernah ia lihat sekilas saat bercanda dengan Reni tentang hidup mandiri. Jemarinya berhenti di satu iklan kos dekat kantornya. Murah, sederhana, tapi cukup. Nara tidak langsung memesan. Ia hanya menyimpan nomor pemiliknya. Untuk pertama kalinya malam itu, ada satu keputusan kecil yang benar-benar miliknya. Dan justru itu yang paling menakutkan. Nomor kos itu masih tersimpan di layar ponsel Nara ketika ia bangun pagi. Ia tidak jadi menghubungi pemiliknya semalam, tapi fakta bahwa ia menyimpannya membuat tidurnya gelisah. Seolah ada pintu keluar yang tiba-tiba terlihat, namun belum berani ia buka. Di meja makan, suasana rumah terlalu rapi untuk disebut biasa. Bu Lina memasak lebih banyak dari biasanya. Pak Raka sudah berpakaian formal meski hari itu akhir pekan. Dan satu hal lagi, gelas tamu terbaik dikeluarkan. Nara langsung tahu seseorang akan datang. Ia belum sempat bertanya ketika bel rumah berbunyi. Bu Lina bergegas membuka dengan senyum yang sudah disiapkan. Dimas masuk membawa kotak kue. Wangi parfum dan sikap sopannya memenuhi ruang tamu. Selamat pagi, Om, Tante. Sapanya hangat, sedikit menunduk hormat pada Pak Raka dan Bu Lina. Lalu matanya beralih ke Nara. Pagi. Nara, kamu kelihatan capek. Kerja keras ya. Perhatian kecil yang diucapkan di depan orang tua selalu membuatnya tampak seperti calon suami ideal. Nara membalas dengan senyum tipis yang lebih sopan daripada tulus. Maya muncul dari dapur membawa piring tambahan. Tatapannya sekilas bertemu Nara, lalu cepat beralih ke kue yang dibawa Dimas. Ada gerakan canggung di bahunya, seperti ingin tidak terlihat terlalu peduli, tapi juga tidak bisa benar-benar netral. Mereka duduk. Obrolan dimulai dari hal ringan, proyek bisnis, relasi baru, rencana ekspansi. Dimas berbicara lancar dengan Pak Raka, menyebut angka dan strategi yang membuat ayahnya beberapa kali mengangguk puas. Nara diam, tapi mengamati. Dimas selalu pandai menempatkan diri, tahu kapan bicara sebagai mitra bisnis, kapan sebagai calon menantu. Lalu, seperti diselipkan halus di antara topik lain, Dimas menoleh ke Nara. Aku sebenarnya berharap kita bisa segera menentukan tanggal. Biar jelas arahnya. Kalimat itu disampaikan sambil tersenyum. Nada suaranya lembut, tapi isinya seperti dorongan. Nara mengangkat alis tipis. Menentukan apa? Lamaran. Tentu. Dimas tertawa kecil,
Seolah itu pertanyaan lucu. Semakin cepat kita jelas, semakin aman masa depan. Buat kamu juga. Aman. Kata itu menggantung. Seakan hidup Nara adalah sesuatu yang rawan tanpa dia. Pak Raka menimpali. Dimas benar. Kepastian itu penting. Nara merasakan sesuatu bergeser dalam dadanya. Bukan marah seperti kemarin, tapi semacam rasa tidak nyaman yang lebih halus. Seperti ada harga yang ditempelkan pada dirinya tanpa ia tahu. Aman menurut siapa? Tanya Nara pelan. Dimas menatapnya. Tetap tersenyum. Menurut logika, kamu dapat pasangan yang siap, keluarga kita sama-sama diuntungkan. Kamu tidak perlu mulai dari nol. Tidak perlu mulai dari nol. Kalimat itu menusuk bagian yang paling ia jaga, keinginannya membangun hidup dengan usahanya sendiri. Seolah semua mimpinya dianggap tidak penting selama ada jalur cepat. Bulina menyentuh lengan Nara di bawah meja. Tekanannya lembut tapi penuh pesan. Mama cuma mau rumah ini tenang. Nak, kalau semua sudah jelas, tidak ada lagi ribut-ribut. Tenang, aman, jelas. Semua kata itu terdengar baik, tapi di telinga Nara, maknanya seperti patuh. Nara menatap ibunya. Ia tahu Bulina bukan jahat. Ibunya selalu menghindari konflik, bahkan jika itu berarti mengorbankan keinginan sendiri. Tapi Nara tiba-tiba sadar, cara hidup itu pelan-pelan diminta darinya juga. Dimas lalu mengeluarkan kotak kecil dari tasnya. Bukan cincin, hanya bros emas sederhana. Aku lihat ini kemarin. Cocok buat kamu. Anggap saja tanda keseriusan. Pak Raka tersenyum bangga. Bulina memuji seleranya. Maya terdiam, tapi matanya terlalu lama memandang bros itu sebelum mengalihkan wajah. Nara menerima kotak itu karena semua mata tertuju padanya. Logamnya dingin di telapak tangan. Indah, mahal, dan terasa seperti kwitansi. Aku tidak minta dibelikan, katanya pelan. Dimas tertawa ringan. Calon suami boleh dong memanjakan. Calon suami. Label itu dipasang begitu saja. Seolah persetujuannya sudah ada. Sepanjang makan, Nara hampir tidak bicara. Ia mendengar rencana dibicarakan di sekelilingnya. Bulan baik, tamu undangan, bahkan kemungkinan menggabungkan acara dengan relasi bisnis. Namanya muncul berkali-kali, tapi suaranya sendiri tidak pernah diminta. Di kepalanya, satu kalimat berulang. Ini bukan tentang aku dicintai. Ini tentang aku cocok. Setelah Dimas pulang, Nara kembali ke kamar. Bros itu masih di genggamannya. Ia menaruhnya di meja, tapi benda itu terasa memenuhi ruangan. Ponselnya diambil. Jarinya membuka kembali nomor kos yang disimpan. Ia menatapnya lama. Di luar, ia mendengar Bulina berkata pada Pak Raka dengan nada lega. Nara anak baik. Dia pasti ikut. Kalimat itu membuat dada Nara sesak. Akhirnya, ia mengetik satu pesan pendek ke nomor pemilik kos. Masih ada kamar kosong? Pesan terkirim. Begitu tanda centang 2 muncul, jantungnya berdegup lebih keras dari sebelumnya. Bukan karena takut pada ayahnya, atau pada Dimas. Tapi karena untuk pertama kalinya, ia melakukan sesuatu tanpa meminta izin siapapun. Balasan dari pemilik kos datang lebih cepat dari yang Nara duga. Kamar masih ada. Kalau mau lihat, bisa sore ini. Pesan itu ia baca di meja kerjanya, di sela laporan yang belum selesai. Sejak pagi, pikirannya tidak benar-benar berada di kantor. Setiap kali layar ponsel menyala, dadanya ikut tegang. Takut pesan dari rumah, takut juga tidak ada pesan apa-apa. Ia belum membalas. Bukan karena ragu pada kosnya, tapi pada dirinya sendiri. Menghubungi berarti membuka kemungkinan pergi. Dan pergi berarti mengakui bahwa rumahnya sendiri bukan tempat yang aman untuk memilih. Sepulang kerja, langit sudah berwarna jingga kusam. Nara memutuskan langsung pulang, berniat bicara pelan-pelan dengan ibunya malam ini. Setidaknya mencoba sekali lagi menjelaskan bahwa ia butuh waktu. Namun begitu membuka pagar,
Ia melihat mobil Dimas sudah terparkir di depan. Perutnya mengencang. Kenapa datang lagi tanpa bilang? Pikirnya. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara televisi. Tidak ada bunyi peralatan dapur. Hanya suara pelan dari arah taman samping. Area kecil dengan bangku kayu tempat ibunya biasa menaruh tanaman. Nara melangkah pelan ke arah sana, berniat menyapa. Tapi langkahnya berhenti sebelum terlihat. Dimas dan Maya duduk di bangku itu. Jarak mereka tidak jauh. Terlalu dekat untuk sekadar obrolan formal. Maya sedang tertawa kecil. Tawa yang jarang Nara dengar di meja makan keluarga. Tawa lepas, bukan tawa sopan. Dimas menunduk sedikit, berbicara dengan nada rendah. Kamu masih suka kopi tanpa gula, kan? Sejak dulu tidak berubah, kata Dimas. Sejak dulu. Nara mengernyit. Ia tidak pernah merasa Dimas cukup dekat untuk tahu kebiasaan Maya. Maya menyikut ringan lengan Dimas. Kamu juga masih ingat hal tidak penting. Buatku penting, balas Dimas cepat. Nada itu berbeda dari caranya bicara pada Nara. Tidak formal, tidak penuh citra. Lebih akrab. Nara melangkah maju tanpa sengaja menggesek kerikil. Suara kecil itu membuat keduanya menoleh bersamaan. Ekspresi di wajah Maya berubah duluan. Kaget, lalu canggung. Dimas lebih cepat menata senyum. Nara, kamu sudah pulang? Tanyanya ringan, seolah tidak ada yang aneh. Nara menatap mereka bergantian. Sepertinya aku yang mengganggu. Maya berdiri terlalu cepat. Enggak, cuma ngobrol biasa. Ngobrol apa sampai tahu minuman favorit? Tanya Nara. Suaranya tidak tinggi, tapi tajam. Dimas menjawab duluan. Kami kan sudah beberapa kali ketemu di rumah. Wajar tahu sedikit. Wajar, kata itu lagi. Nara menatap Maya. Kakaknya tidak menatap balik. Jarinya sibuk merapikan ujung baju. Ada rasa aneh merayap di dada Nara. Bukan cemburu. Ia bahkan belum yakin mencintai Dimas. Ini lebih kerasa dikeluarkan dari lingkaran yang seharusnya melibatkan dirinya. Aku tunanganmu, atau cuma bagian proposal bisnis keluarga? Tanya Nara pada Dimas. Dimas menghela napas kecil, seperti orang sabar menghadapi anak keras kepala. Nara, jangan dramatis. Semua ini buat kebaikan kamu juga. Jawaban itu justru menegaskan sesuatu. Ia tidak sedang dilihat sebagai orang, tapi sebagai keputusan. Suara langkah berat terdengar dari dalam rumah. Pak Raka muncul di teras. Mungkin mendengar nada bicara mereka. Ada apa ribut-ribut? Tanyanya. Nara menoleh. Ayah tahu mereka sedekat ini. Pak Raka mengernyit. Dekat bagaimana? Bahas hal pribadi, kebiasaan, seolah sudah lama kenal, kata Nara. Maya akhirnya bicara pelan. Kami cuma ngobrol. Nar, kamu terlalu curiga. Kalimat itu seperti menyalahkan perasaannya, bukan situasinya. Pak Raka menatap Nara dengan wajah yang mulai keras. Kamu ini kenapa? Dimas datang baik-baik. Kamu malah mencari masalah. Ayah pernah tanya aku mau atau tidak? Tanya Nara. Suaranya mulai bergetar. Bukan karena takut, tapi karena menahan. Pak Raka mendesah. Kesabarannya tipis. Semua ini untuk masa depanmu. Bukan masa depan saya kalau saya tidak memilihnya. Hening jatuh. Udara terasa berat. Lalu kalimat itu keluar. Tenang, datar, tapi memotong dalam. Kalau tidak setuju, kamu boleh pergi dari rumah ini. Tidak ada teriakan. Tidak ada emosi meledak. Justru itu yang membuatnya nyata. Bulina muncul di belakang Pak Raka. Wajahnya panik kecil. Yah, jangan begitu. Tapi Pak Raka tidak menarik ucapannya. Matanya tetap pada Nara, seolah memberi pelajaran tentang konsekuensi. Nara menunggu, mungkin 1 detik, mungkin lebih, berharap ada tambahan seperti ayah cuma emosi. Tapi tidak ada. Maya diam. Dimas juga tidak bicara.
Tidak ada satupun yang berkata kalimat itu keterlaluan. Disitulah sesuatu di dalam diri Nara retak rapi. Bukan marah. Bukan sedih. Lebih seperti kesadaran dingin bahwa posisinya di rumah ini bisa diganti oleh rencana yang lebih menguntungkan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Nara masuk rumah, melewati mereka. Ia ke kamar, menutup pintu pelan. Tangannya tidak gemetar saat mengambil ponsel. Ia membuka pesan pemilik kos. Kamar masih ada. Kalau mau lihat, bisa sore ini. Nara mengetik balasan. Saya mau lihat malam ini kalau masih bisa. Pesan terkirim. Di luar kamar, suara rumah kembali normal. Piring, langkah kaki, percakapan biasa. Seolah tidak ada yang baru saja mengusirnya secara halus. Nara menatap kamarnya. Lemari, meja, jendela yang ia kenal sejak kecil. Untuk pertama kalinya, semua itu terasa seperti tempat singgah, bukan rumah. Dan kali ini, ia tidak hanya mencari kemungkinan pergi. Ia mulai menyiapkan diri untuk benar-benar melakukannya. Tas itu tidak besar. Hanya cukup untuk beberapa baju kerja, pakaian ganti, dan map dokumen pribadi. Tapi saat Nara menarik resletingnya malam itu, bunyinya terdengar seperti keputusan yang terlalu keras untuk kamar yang sudah menemaninya sejak SMA. Kalimat ayahnya masih bergema, datar dan final. Kamu boleh pergi dari rumah ini. Tidak ada yang mengetuk pintunya setelah itu. Tidak ada yang mencoba menjelaskan. Rumah tetap berjalan seperti biasa. Itulah yang paling melukai. Seolah keberadaannya bisa disesuaikan. Nara menatap sekeliling kamar sekali lagi. Bukan untuk bernostalgia, tapi memastikan ia tidak meninggalkan sesuatu yang akan membuatnya harus kembali. Ia mengambil buku tabungan, kartu identitas, dan laptop kerja. Barang-barang yang membuat seseorang bisa berdiri sendiri. Ponselnya bergetar. Pesan dari Reni. Lo beneran mau lihat kos malam ini? Nara mengetik jujur. Sesuatu yang jarang ia lakukan pada dirinya sendiri. Aku mungkin butuh tempat tinggal dulu. Sementara. Balasan Reni datang hampir instan. Datang aja ke kos gue. Kamar gue muat berdua. Jangan sok kuat sendirian. Kalimat itu membuat dada Nara menghangat tipis. Reni selalu begitu. Kasar di kata, lembut di niat. Tanpa berpikir terlalu lama, Nara memanggil ojek online. Ia tidak keluar lewat ruang tamu. Ia tidak ingin ada adegan tanya jawab yang berujung pada rasa bersalah. Ia melewati pintu samping dekat dapur, tempat biasanya pembantu keluar masuk. Saat pintu itu tertutup pelan di belakangnya, tidak ada yang memanggil namanya. Udara malam terasa berbeda. Lebih dingin, tapi juga lebih jujur. Kos Reni berada di gang kecil dekat kantor mereka. Bangunannya sederhana, catnya mulai pudar, tapi halaman depannya terang. Reni sudah menunggu di depan, mengenakan kaos longgar dan celana pendek, rambutnya diikat asal. Begitu melihat Nara turun dengan tas, alisnya langsung terangkat. Lo bawa hidup sekalian. Nara mencoba tersenyum. Cuma yang penting. Reni mengambil salah satu tas tanpa izin. Berarti penting banget sampai lo ninggalin rumah segede itu. Nada suaranya santai, tapi matanya mengamati wajah Nara dengan teliti, mencari retakan. Kamar Reni berada di lantai 2. Ukurannya tidak luas. Satu kasur, satu lemari, meja kecil, dan kipas angin yang bunyinya lebih keras dari angin yang dihasilkan. Tapi ruang itu terasa netral. Tidak ada kenangan keluarga. Tidak ada suara keputusan orang lain. Nara duduk di tepi kasur. Bahunya baru terasa berat sekarang. Reni menyodorkan segelas air. Jadi, diusir atau cabut sendiri? Nara menatap gelasnya. Ayah bilang kalau aku tidak setuju, aku boleh pergi. Reni mendengus kecil. Klasik. Nara menoleh. Klasik. Iya. Tekanan pakai kata bakti dan masa depan. Reni bersandar di dinding. Keluarga lo jago bikin keputusan kelihatan kayak pengorbanan mulia.
Nara tidak langsung membela. Biasanya ia akan bilang orang tuanya hanya khawatir. Tapi malam ini, kata-kata itu terasa kosong. Mama cuma mau rumah tenang, gumam Nara. Reni menatapnya lurus. Tenang versi siapa? Yang nurut atau yang jujur? Pertanyaan itu tidak terdengar kasar. Justru terlalu tepat. Nara mengingat wajah ibunya. Lembut, tapi selalu meminta ia mengalah sedikit lagi, sampai keinginannya sendiri mengecil. Aku cuma tidak mau bikin mereka kecewa, kata Nara pelan. Reni tertawa pendek tanpa mengejek. Nar, lo hidup buat jadi anak baik atau jadi orang utuh? Kalimat itu menggantung. Tidak menuduh, tapi membuka sesuatu yang selama ini ia tutup. Nara sadar sesuatu. Selama ini ia menunggu dipilih. Dipilih sebagai anak yang membanggakan, calon istri yang cocok, bagian dari rencana keluarga. Ia jarang memilih dirinya sendiri. Di rumah, diam berarti patuh. Di sini, dia membuatnya mendengar pikirannya sendiri. Ponselnya menyala. Ada beberapa pesan dari Bu Lina. Pulangnya jangan malam-malam. Kita bisa bicara baik-baik. Tidak ada kata kamu di mana. Tidak ada mama khawatir. Nara membalas singkat. Aku menginap di tempat teman. Ia tidak menyebut lokasi. Untuk pertama kalinya, ia menyimpan informasi untuk dirinya. Reni memperhatikannya lalu berkata, lebih lembut. Lo boleh sedih. Tapi jangan balik cuma karena takut dibilang durhaka. Nara mengangguk kecil. Ada rasa bersalah. Tentu. Tapi di bawahnya, ada sesuatu yang baru tumbuh. Rasa ingin membuktikan bahwa ia bisa berdiri tanpa disandarkan. Ia membuka aplikasi mobile banking. Menghitung tabungannya. Cukup untuk beberapa bulan kos sederhana jika ia hemat. Itu bukan jaminan aman. Tapi itu pilihan. Nara mengangkat wajah. Ren, kalau aku numpang lebih dari seminggu, lo keberatan? Reni mengangkat bahu. Selama lo gak berubah pikiran tiap 2 hari. Itu bukan syarat untuk Reni. Itu peringatan untuk Nara. Malam semakin larut. Suara kamar-kamar lain mulai tenang. Nara berbaring di sisi kasur yang dipinjamkan, menatap plafon dengan cat retak. Ia tidak tahu bagaimana besok menghadapi kantor, keluarga, atau Dimas. Tapi satu hal jelas. Kembali begitu saja akan membuat semua ini sia-sia. Dengan napas pelan, ia membuka pesan pemilik kos yang sempat dihubungi. Kalau kamarnya masih ada, saya mau lihat besok pagi. Pesan terkirim. Kali ini, ia tidak hanya pergi dari rumah. Ia mulai merencanakan hidup tanpa menunggu diizinkan. Pagi itu Nara bangun sebelum alarm Reni berbunyi. Kamar kos masih gelap. Hanya cahaya dari jendela kecil yang menyelinap di sela gorden tipis. Ia butuh beberapa detik untuk mengingat di mana ia berada. Lalu semalam kembali utuh di kepalanya. Tas, pintu samping rumah, pesan ke pemilik kos. Perutnya terasa kosong, bukan karena lapar, tapi karena cemas yang belum punya bentuk. Ia mengambil ponsel. Ada balasan dari pemilik kos yang akan ia lihat hari ini. Tapi matanya justru tertahan pada lowongan yang semalam ia simpan. Butik sari mode membuka lowongan penjaga toko dan admin penjualan. Jaraknya tidak jauh dari kantor lamanya. Jamnya fleksibel. Gajinya tidak besar, tapi jelas. Nara menatap layar cukup lama sampai Reni menggeliat di sebelahnya. Lo udah bangun? Tumben. Gumam Reni dengan suara serak bangun tidur. Aku mau coba lamar kerja tambahan. Jawab Nara pelan. Reni membuka satu mata. Kerja tambahan atau kerja kabur dari hidup lama? Nara tidak tersinggung. Dua-duanya mungkin. Reni duduk, menyisir rambut dengan jari. Selama itu bikin lo gak balik cuma karena gak enak hati. Gue dukung. Kalimat itu seperti dorongan kecil di punggungnya. Butik sari mode berada di ruko 2 lantai dengan kaca besar di depan. Gaun-gaun dipajang rapi, warnanya lembut, tidak berlebihan. Tempat itu tidak terasa seperti toko besar, tapi juga tidak asal-asalan.
Ada keseriusan di penataannya. Nara masuk dengan map lamaran di tangan. Pendingin ruangan menyambutnya, bersama aroma kain baru. Seorang wanita sekitar akhir 40-an sedang merapikan display. Rambutnya disanggul sederhana. Pakaiannya rapi tanpa mencolok. Tatapannya tajam saat melihat Nara masuk. Bukan tidak ramah, tapi menilai. "Kamu mau cari baju atau kerja?" Tanyanya langsung. Nada to the point itu membuat Nara sedikit gugup. "Kerja, Bu. Saya lihat lowongan." Wanita itu mengangguk sekali. "Saya Sari." Tidak ada embel-embel ramah. Hanya perkenalan seperlunya sebagai pemilik tempat ini. Nara menyerahkan mapnya. Bu Sari tidak langsung membuka. Ia justru bertanya, "Kamu pernah jaga toko?" "Belum khusus butik. Tapi saya biasa pegang administrasi dan melayani klien di kantor sebelumnya." "Kantor apa?" Nara menyebut nama perusahaan ayahnya, lalu berhenti. Ia hampir menambahkan bahwa itu milik keluarganya. Refleks lama untuk terlihat meyakinkan. Tapi ia menelan kalimat itu. Bu Sari membuka mapnya. Membaca cepat. "Kalau dari pengalaman, kamu overqualified buat jaga toko." Kalimat itu biasanya pujian. Tapi nada Bu Sari netral. "Saya butuh kerja, Bu," jawab Nara jujur. "Dan saya mau belajar dari bawah." Bu Sari menatapnya lebih lama. Tatapan yang tidak mencari kesalahan, tapi menguji ketulusan. "Kenapa keluar dari kantor lama?" tanyanya. Pertanyaan sederhana, jawaban rumit. Nara bisa saja membuat cerita aman. Tapi entah kenapa, di depan tatapan tegas itu, ia memilih setengah jujur. "Saya mau berdiri sendiri, tanpa campur tangan keluarga." Bu Sari mengangguk pelan. Tidak penasaran berlebihan. Tidak menghakimi. Seolah jawaban itu cukup menjelaskan banyak hal. Tiba-tiba seorang pelanggan masuk. Bu Sari melirik Nara. "Ikut saya." Tanpa penjelasan, ia membiarkan Nara berdiri di dekatnya saat melayani. Pelanggan itu bingung memilih ukuran. Nara refleks membantu, menyarankan model yang potongannya lebih pas. Nada bicaranya sopan, tidak memaksa. Pelanggan akhirnya membeli 2 potong. Setelah pelanggan pergi, Bu Sari bertanya singkat, "Kenapa pilih model itu?" "Bahannya jatuhnya bagus di bahu. Dia kelihatan kurang nyaman dengan yang pertama," jawab Nara. Bu Sari menyilangkan tangan. "Kamu perhatikan orang." Nara tidak tahu itu pujian atau penilaian. "Saya gak butuh orang yang cuma jaga kasir," lanjut Bu Sari. "Saya butuh yang mau mikir buat toko ini." Nara menunggu. Jantungnya sedikit lebih cepat. "Datang besok. Kita coba seminggu. Kalau cocok, lanjut." Kalimat itu sederhana. Tapi bagi Nara, seperti pintu kecil yang terbuka. "Terima kasih, Bu. Saya akan serius." Bu Sari menatapnya datar. "Jangan terima kasih dulu. Buktikan." Keluar dari butik, langkah Nara terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak keluar rumah, ada sesuatu yang ia dapat bukan karena nama ayahnya, bukan karena rencana orang lain, karena dirinya. Ia hampir tersenyum saat ponselnya bergetar. Nama Dimas muncul. Ia ragu beberapa detik, lalu mengangkat. "Nara, kita perlu bicara." "Orang tua sudah tanya tanggal lamaran," kata Dimas tanpa basa-basi. Nada suaranya tenang, tapi seperti mengasumsikan semuanya berjalan sesuai rencana. Nara menatap jalanan di depannya. Orang-orang lalu lalang dengan urusan masing-masing. Dunia tidak berhenti hanya karena hidupnya rumit. "Aku lagi cari kerja tambahan," katanya. Dimas terkekeh kecil. "Kamu gak perlu capek-capek begitu kalau kita sudah resmi." Lagi-lagi aman. Lagi-lagi jalur mudah. Nara memejamkan mata sebentar. "Aku yang butuh, Mas. Bukan kamu." Ada jeda di seberang. Dimas tidak terbiasa dibantah halus. "Kamu jangan bikin semuanya rumit.
Nara. Panggilan itu biasanya membuatnya luluh. Kali ini tidak. Setelah menutup telepon, Nara membuka chat pemilik kos dan memastikan jadwal lihat kamar. Lalu ia membuka aplikasi catatan dan mulai menghitung pengeluaran jika ia benar-benar hidup dari gajinya sendiri. Angkanya ketat, berisiko, tidak nyaman. Tapi untuk pertama kalinya, masa depan terasa seperti miliknya, meski kecil. Sore itu, Nara mengirim satu pesan lagi ke Busari. Saya siap mulai besok lebih awal kalau perlu. Pesan terkirim. Keputusan kecil, tapi jelas arahnya. Dan di dalam dadanya, tumbuh rasa baru. Takut gagal karena usahanya sendiri, bukan karena hidup yang dipilihkan. Pagi pertama Nara bekerja di butik sari mode dimulai dengan rasa gugup yang aneh. Bukan takut dimarahi, tapi takut tidak cukup baik. Ia datang lebih awal dari jam buka. Pintu ruko masih setengah tertutup saat Busari tiba dengan langkah cepat dan wajah siap kerja. Kamu datang kepagian, komentar Busari sambil membuka kunci. Saya tidak mau terlambat di hari pertama, jawab Nara. Busari tidak memuji. Ia hanya mengangguk kecil. Tapi Nara melihat sudut bibirnya melunak sedikit. Itu cukup. Jam-jam awal diisi dengan hal-hal sederhana. Menyusun stok, mencatat ukuran, mempelajari kode barang. Pekerjaan yang tampak kecil, tapi menuntut teliti. Nara tenggelam di dalamnya. Dan untuk beberapa jam, pikirannya bersih dari urusan rumah. Sampai ponselnya bergetar saat jam istirahat. Nama Reni muncul. Nara mengangkat dengan nada ringan, masih terbawa ritme kerja. Kenapa? Di seberang, Reni tidak langsung menjawab. Itu sudah tanda tidak biasa. Lo lagi duduk? Tanya Reni. Lagi istirahat. Ada apa? Reni menghembuskan napas. Gue gak mau nyampeinnya, tapi gue rasa lo harus tahu dari gue, bukan dari orang lain. Perut Nara mengencang. Tahu apa? Hari ini keluarga lo ngadain acara kecil. Tunangan. Dunia di sekitar Nara tetap berjalan. Suara motor di luar. Plastik kemasan berdesir. Tapi fokusnya menyempit. Tunangan siapa? Tanyanya. Meski jawabannya sudah terasa. Dimas sama Maya. Kalimat itu jatuh tanpa efek dramatis. Tidak ada suara pecah. Hanya sunyi yang panjang di kepala Nara. Ia tidak langsung bicara. Reni juga tidak memaksa. Lo masih di sana? Tanya Reni pelan. Iya, jawab Nara akhirnya. Gue dengar dari temen kantor lama lo. Katanya cepet banget. Kayak udah direncanain. Direncanakan. Nara menatap rak baju di depannya. Warna-warna lembut yang tadi terasa menenangkan kini seperti kabur. Aneh. Tapi yang muncul pertama bukan marah. Lebih kerasa pahit yang tenang. Seolah potongan puzzle yang selama ini tidak mau ia susun akhirnya membentuk gambar sendiri. Kecanggungan Maya. Kedekatan yang terlalu akrab. Keyakinan Dimas yang tidak pernah goyah. Semua masuk akal sekarang. Ayah juga ngumumin Dimas bakal pegang sebagian kendali perusahaan. Lanjut Reni hati-hati. Resmi diumumin di acara itu. Itu lebih menusuk dari kabar tunangan. Bukan karena perusahaan itu miliknya. Bukan. Tapi karena jelas sekali bahwa pernikahan ini bukan tentang perasaan siapapun. Ini transaksi. Dan ia dulu ada di dalamnya. Nara mengangguk pelan. Lupa Reni tidak bisa melihat. Oke. Oke gimana? Reni terdengar siap marah atas nama Nara. Aku kerja lagi ya, Ren. Nanti ketemu di kos. Ia menutup telepon sebelum suaranya berubah. Saat kembali ke dalam butik, Busari sedang mencatat penjualan. Ia melirik Nara sekali. Tajam seperti biasa. Kamu habis dengar kabar tidak enak? Tanyanya tiba-tiba. Nara terkejut. Kelihatan. Ya. Orang yang pikirannya kabur lipatannya ikut berantakan, kata Busari sambil menunjuk tumpukan baju yang sedikit miring. Nara refleks merapikan. Maaf. Busari tidak melanjutkan. Tapi setelah beberapa menit,
Ia berkata datar. Kalau urusan pribadi mengganggu kerja, bilang. Saya tidak suka orang pura-pura kuat lalu bikin salah. Kalimat itu tidak lembut, tapi jujur. Orang yang mau saya nikahi, tunangan dengan kakak saya, kata Nara akhirnya. Tidak dramatis. Hanya fakta. Busari berhenti menulis. Kamu masih mau dia? Pertanyaan itu lurus ke inti. Nara berpikir. Ia mencari rasa cemburu, marah, kehilangan. Yang ada justru kelegaan tipis yang memalukan untuk diakui. Enggak, jawabnya pelan. Saya cuma merasa bodoh karena dulu hampir setuju. Busari mengangguk. Berarti kamu selamat. Selamat. Kata itu sederhana, tapi menggeser sesuatu di dalam diri Nara. Ia tidak ditinggalkan. Ia dilepaskan dari sesuatu yang tidak tulus sejak awal. Sedihnya tetap ada, lebih ke duka atas keluarganya sendiri. Atas betapa mudahnya posisinya diganti. Tapi di balik itu, ada ruang lega. Ia tidak lagi berada di papan catur itu. Malamnya di kos, Reni sudah siap dengan cerita dan emosi. Tapi Nara hanya duduk di kasur. Lebih tenang dari yang diduga. Lo gak marah? Tanya Reni heran. Sedih iya. Tapi, kalau aku tetap di rumah, mungkin yang duduk di acara itu aku, kata Nara. Reni terdiam. Ia paham maksudnya. Nara membuka ponselnya. Ia melihat foto keluarga yang diunggah kerabat. Maya dan Dimas berdampingan. Pak Raka tersenyum bangga. Tidak ada ruang kosong untuknya di foto itu. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak ingin ada. Ia membuka aplikasi bank lagi, menghitung ulang tabungannya. Lalu membuka catatan kerja di butik, target penjualan, ide display, hal-hal kecil yang bisa ia tingkatkan. Jika keluarganya bisa menyusun masa depan tanpa dirinya, ia juga bisa. Sebelum tidur, Nara mematikan notifikasi grup keluarga. Bukan keluar, hanya membisukan. Keputusan kecil, tapi jelas. Ia tidak lagi menunggu dipanggil pulang. Ia mulai berjalan menjauh. Notifikasi grup keluarga yang dibisukan membuat pagi Nara lebih sunyi. Tidak ada dering yang tiba-tiba memunculkan foto kebahagiaan yang bukan miliknya. Tapi sunyi itu juga punya sisi lain. Ia jadi benar-benar sendirian dengan pilihannya. Di perjalanan ke butik, ia sempat bertanya pada diri sendiri, kalau semua ini gagal, aku pulang kemana? Pertanyaan itu tidak punya jawaban. Jadi ia mempercepat langkah. Butik Sari Mode sudah buka saat ia datang. Busari berdiri di dekat kasir dengan wajah yang menunjukkan ada sesuatu di pikirannya. Kamu datang, katanya singkat. Nada itu netral. Tapi Nara sudah cukup mengenalnya untuk tahu Busari sedang menilai sesuatu. Lihat catatan penjualan 3 hari terakhir. Lanjutnya sambil menyerahkan buku laporan. Nara membukanya. Angkanya biasa saja. Stabil, tapi tidak naik. Saya mau kamu atur display depan minggu ini, kata Busari tiba-tiba. Pilih sendiri barangnya. Nara refleks mengangkat kepala. Saya. Kamu yang paling sering lihat pelanggan bingung pilih apa. Bukan pujian, lebih seperti alasan logis. Tapi tetap saja, itu kepercayaan. Nara mengangguk. Baik, Bu. Siang itu ia mulai mengubah susunan. Gaun yang biasanya digantung berdasarkan warna ia kelompokkan berdasarkan potongan dan kesempatan pakai, kerja, kondangan, santai. Ia menambahkan papan kecil bertuliskan rekomendasi minggu ini dengan tulisan tangan rapi. Seorang pelanggan masuk, tampak ragu sejak awal. Nara mendekat dengan senyum profesional yang tidak memaksa. Cari untuk acara tertentu, Kak? Tanyanya. Wanita itu mengangguk. Kondangan. Tapi saya tidak pede pakai yang terlalu mencolok. Nara langsung teringat stok baru dengan warna lembut tapi potongan elegan. Ia memilihkan 2 opsi, menjelaskan singkat tanpa memuji berlebihan. Pelanggan itu akhirnya membeli 1, lalu kembali lagi 15 menit kemudian membawa temannya. Hari itu penjualan terasa lebih ramai. Bukan meledak,
tapi mengalir. Nara tidak langsung mengaitkannya dengan display. Ia hanya fokus melayani satu persatu. Malamnya, saat toko hampir tutup, Busari menghitung kas. Alisnya naik sedikit. Reaksi terbesar yang biasa ia tunjukkan. Omzet hari ini naik, katanya. Nara menunggu kelanjutannya. Tidak drastis, tapi jelas naik. Busari menutup laci kasir. Display kamu pengaruh. Kalimat itu sederhana, tapi membuat dada Nara hangat. Ia tidak ingat kapan terakhir kali usahanya diakui tanpa embel-embel nama keluarga. Terima kasih sudah dipercaya, Bu, katanya. Busari menatapnya. Jangan senang dulu. Besok bisa turun lagi. Tapi kali ini nada suaranya tidak mendinginkan. Lebih seperti menjaga Nara tetap realistis. Beberapa hari berikutnya, Busari mulai bertanya hal-hal kecil pada Nara. Menurut kamu stok ini perlu ditambah? Kalau diskon akhir bulan, model mana yang dilepas dulu? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan basa-basi. Busari benar-benar menunggu jawabannya. Setiap kali menjawab, Nara merasa seperti bagian dari sesuatu. Bukan pion. Bukan alat transaksi. Ia mulai mencatat pola pelanggan, jam ramai, ukuran paling laku, warna favorit. Hal-hal kecil yang dulu tidak ia pikirkan serius kini terasa penting. Dan anehnya, ia menikmati prosesnya. Suatu sore yang agak lengang, Busari duduk di kursi kecil dekat kasir. Kamu pernah pegang bisnis keluarga, kan? Nara terdiam sebentar. Saya cuma bantu administrasi. Tapi kamu ngerti alurnya. Nara mengangguk pelan. Busari menatap rak baju di depan mereka. Kalau kamu terus begini, saya bisa libatkan kamu lebih jauh. Tapi saya tidak mau orang yang setengah hati. Kalimat itu seperti tawaran, tapi juga ujian. Apa saya terlihat setengah hati, Bu? Tanya Nara. Belum. Makanya saya bicara sekarang. Nara menyadari sesuatu. Di sini, masa depannya ditentukan oleh kinerjanya, bukan hubungan darah. Dan itu menakutkan sekaligus melegakan. Malamnya di kos, Reni mendengarkan ceritanya sambil makan mie instan. Gila, lo naik level cepat, komentar Reni. Masih kecil, jawab Nara. Tapi itu murni dari usaha lo. Bukan dari ayah lo, bukan dari calon suami lo yang batal itu. Nara tersenyum kecil. Kata murni terasa asing tapi menyenangkan. Namun saat ia membuka ponsel, ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Ini Dimas. Nomor aku yang lama kreset. Kita perlu bicara baik-baik. Bukan soal perasaan, soal keluarga. Nara menatap layar cukup lama. Bukan soal perasaan. Berarti memang sejak awal bukan itu yang utama. Ia bisa saja mengabaikan. Tidak ada kewajiban membalas. Tapi kata keluarga selalu punya kait yang sulit dilepas. Jarinya menggantung di atas layar. Di satu sisi, ia baru mulai membangun pijakan sendiri. Di sisi lain, masa lalu seperti mengetuk lagi. Akhirnya ia membalas singkat. Bicara apa? Pesan terkirim. Begitu layar menunjukkan centang 2, ada rasa tidak nyaman merayap. Bukan takut pada Dimas. Lebih pada kemungkinan dirinya terseret lagi ke pusaran lama. Kepercayaan dirinya memang tumbuh. Tapi akar lukanya belum benar-benar kering. Dan tanpa sadar, Nara baru saja membuka pintu kecil yang berisiko membuatnya menoleh ke belakang. Pesan terakhir yang Nara kirim ke Dimas semalam hanya dibalas singkat. Nanti saja ketemu. Biar jelas. Ia tidak menjawab lagi. Pagi ini, pesan itu tenggelam oleh notifikasi lain yang membuat dadanya lebih berat. Nama Maya muncul di layar. Aku tahu kamu mungkin marah. Tapi aku tetap ingin kamu datang. Ini hari pentingku. Datang sebentar saja kalau bisa. Tidak ada kata maaf. Tidak ada penjelasan. Hanya permintaan yang dibungkus nada hati-hati. Nara membaca pesan itu sambil duduk di sudut butik sebelum buka. Butik masih sepi. Lampu-lampu baru dinyalakan.
memantulkan warna lembut kain-kain di etalase. Ia tidak langsung membalas. Datang berarti melihat langsung sesuatu yang sudah ia lepaskan. Tidak datang berarti mengakui luka itu masih mengikat. Busari datang beberapa menit kemudian dan langsung menangkap wajah Nara yang tidak biasa. "Kamu pegang uap panas?" tanyanya datar. Nara berkedip. "Enggak, Bu." "Wajah kamu seperti orang nahan sesuatu." "Bukan ingin tahu, hanya observasi." "Kakak saya menikah hari ini," jawab Nara. Busari berhenti membuka laci kasir. "Kamu mau datang?" "Aku belum tahu." Busari menutup laci. "Kalau datang bikin kamu mundur, jangan. Kalau datang bikin kamu selesai, datang." "Selesai," kata itu mengendap. Sepanjang hari, pikiran Nara terbelah antara lipatan baju dan bayangan aula pernikahan. Ia melayani pelanggan seperti biasa, bahkan tetap teliti. Tapi di sela-sela itu, ia bertanya pada dirinya sendiri, apa aku datang untuk mereka, atau untuk diriku? Saat jam istirahat sore, ia akhirnya membalas Maya. "Aku datang sebentar." Jawaban Maya cepat. "Terima kasih, Nar." Tidak ada emotikon. Tidak ada basa-basi. Justru itu terasa lebih jujur. Nara datang tanpa berdandan berlebihan. Gaun sederhana warna netral, riasan tipis. Ia tidak ingin terlihat seperti tamu utama, tapi juga tidak ingin tampak menyedihkan. Gedung resepsi sudah ramai. Dari luar saja, ia bisa melihat dekorasi besar, bunga, lampu gantung, karpet merah. Jenis pesta yang cocok untuk relasi bisnis ayahnya. Begitu masuk, beberapa kerabat mengenalinya. Senyum mereka sopan tapi penuh rasa ingin tahu. Ada yang menepuk lengannya pelan. "Kamu datang juga," kata salah satu tante jauh dengan nada lega yang aneh, seolah kehadirannya menutup gosip. Nara hanya mengangguk. Di pelaminan, Maya duduk anggun dalam balutan gaun pengantin. Cantik, tapi senyumnya terlihat tegang di mata Nara yang mengenalnya sejak kecil. Di sampingnya, Dimas berdiri tegap, wajahnya penuh percaya diri. Pak Raka berdiri tak jauh, menyambut relasi. Wajahnya bangga pada acara, pada menantu, pada keberhasilan mengikat kerjasama. Bu Lina di sisinya, tersenyum ramah pada tamu, tapi matanya beberapa kali mencari Nara di antara kerumunan. Nara tidak mendekat dulu. Ia berdiri di antara tamu lain, menjadi pengamat. Ia mendengar potongan percakapan. Dimas itu menantu idaman. Masih muda tapi sudah pegang perusahaan. Pak Raka beruntung dapat penerus seperti dia. Setiap pujian menguatkan satu hal. Posisi Dimas di sini bukan hanya sebagai suami Maya, tapi sebagai aset keluarga. Aneh, tapi Nara tidak terbakar cemburu. Yang muncul justru jarak, seperti melihat dunia yang dulu hampir menelannya. Akhirnya ia maju ke pelaminan. Tidak sopan kalau tidak memberi selamat. Maya melihatnya duluan. Matanya membesar sedikit, lalu melembut. "Ada rasa lega di sana." "Kamu datang," katanya pelan saat Nara mendekat. "Selamat," jawab Nara tulus. Dan ia memang tulus, setidaknya untuk Maya sebagai kakaknya, bukan sebagai bagian dari cerita ini. Dimas menoleh. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada penyesalan di wajah pria itu. Tidak ada rasa bersalah. Hanya senyum tipis yang terlalu tenang, seperti seseorang yang merasa semua berjalan sebagaimana mestinya. "Terima kasih sudah datang, Nara," katanya. Nada suaranya ringan, tidak canggung. Seolah tidak pernah ada rencana pernikahan antara mereka. Disitulah Nara benar-benar mengerti. Bagi Dimas, semua ini strategi hidup, bukan konflik hati. Ia berpindah jalur tanpa menoleh karena baginya tujuan tetap sama. Dan kesadaran itu justru membebaskan. Nara memberi amplop pada Maya, menepuk tangannya sebentar. "Semoga kamu bahagia." Maya menggenggam balik sedikit lebih lama, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi antrean tamu di belakang membuat momen itu lewat. Nara tidak tinggal lama.
Ia tidak makan, tidak berfoto. Ia datang, melihat, lalu cukup. Di luar gedung, udara malam terasa lega. Ia menarik napas panjang seperti baru keluar dari ruangan sempit. Ponselnya bergetar. Pesan dari Dimas. Terima kasih sudah bersikap dewasa. Kita semua dapat jalan terbaik. Kalimat itu membuat alis Nara berkerut. Kita semua. Seolah ia bagian dari keputusan yang tidak pernah ia buat. Ia bisa saja mengabaikan. Tapi kali ini, ia memilih berbeda. Nara mengetik. Aku datang bukan untuk kalian, tapi untuk diriku. Pesan terkirim. Ia tahu balasan mungkin datang. Ia tahu ini bisa memancing percakapan baru. Tapi untuk pertama kalinya, kata-katanya tidak lahir dari rasa takut kehilangan. Ia memesan ojek pulang ke kos, bukan ke rumah lama. Dan di dalam dadanya, muncul tekanan baru, bukan luka, tapi kesadaran bahwa meski ia mulai kuat, bayang-bayang masa lalu masih tahu cara menemukannya. Bayang-bayang itu benar-benar tahu cara menemukan Nara. 2 hari setelah pesta pernikahan, hidupnya tampak kembali ke ritme biasa. Butik ramai menjelang akhir pekan. Ia sibuk mengatur stok, mencatat pesanan, menenangkan pelanggan yang rewel soal ukuran. Tubuhnya bergerak otomatis, tapi pikirannya masih menyimpan sisa pertemuan di gedung resepsi. Ia tidak menyesal datang. Tapi ia juga tidak bisa pura-pura bahwa semuanya selesai. Saat sore mulai turun, ponselnya bergetar. Nama Maya muncul. Nara menatapnya beberapa detik. Ada jeda kecil antara ingin tahu dan berjaga-jaga. Ia mengangkat. Halo. Suara Maya di ujung sana lebih pelan dari biasanya. Tidak seperti pengantin baru yang masih dikelilingi ucapan selamat. Kamu lagi sibuk? Tanya Maya. Di butik. Tapi bisa ngomong. Ada apa? Hening sebentar. Seperti Maya memilih kata. Cuma mau cerita dikit. Jangan salah paham dulu. Ya. Kalimat pembuka itu membuat bahu Nara menegang tanpa sadar. Cerita saja. Dimas. Dia mulai ngatur keuangan aku. Katanya biar rapi karena sekarang kami satu rumah tangga. Maya tertawa kecil, tapi terdengar dipaksakan. Dia minta aku kirim laporan pengeluaran bulanan. Nara menatap daftar stok di depannya, tapi huruf-hurufnya kabur. Itu wajar kalau disepakati berdua, jawabnya hati-hati. Iya, mungkin. Maya ragu. Cuma dia juga nyaranin aku nggak terlalu sering ketemu teman kantor lama. Katanya lingkungannya kurang mendukung istri pengusaha. Kali ini Nara tidak langsung menjawab. Di kepalanya, potongan-potongan masa lalu bergerak sendiri. Dimas dulu juga menyebut kata rapi. Juga melindungi. Juga demi kebaikan bersama. Semua terdengar masuk akal sampai pelan-pelan ruang geraknya mengecil. Kamu keberatan? Tanya Nara akhirnya. Belum tahu, kata Maya jujur. Mungkin aku cuma belum terbiasa. Dia bilang ini penyesuaian. Penyesuaian. Kata lain yang dulu membuat Nara mengalah sedikit demi sedikit. Ia ingin berkata, hati-hati. Ia ingin berkata, itu awalnya. Ia ingin berkata, aku pernah di situ. Tapi lidahnya tertahan. Jika ia bicara, akan terdengar seperti mantan yang belum rela. Seperti adik yang iri. Seperti perempuan yang gagal lalu ingin orang lain ikut gagal. Aku cuma pengen tahu pendapatmu, lanjut Maya. Kamu kan pernah dekat sama dia. Nah, itu dia titiknya. Nara menelan napas. Pendapatku nggak selalu relevan buat pernikahan kalian, Kak. Aku tahu. Maya cepat menimpali. Makanya aku cuma cerita, bukan minta kamu menilai. Dan justru itu yang membuat Nara semakin sulit. Ia mengenal Maya. Kakaknya bukan tipe yang mudah curhat. Kalau Maya bicara, berarti ada ganjalan kecil yang tak bisa ia abaikan. Kamu masih bisa ambil keputusan sendiri, kan? Tanya Nara pelan. Tentu saja. Jawaban Maya sedikit terlalu cepat.
Nara tidak mengejar. Ia hanya mengangguk meski tak terlihat. Kalau kamu nggak nyaman, bicarakan dari awal, katanya akhirnya. Netral. Aman. Tidak menuduh. Maya menghela napas. Iya. Mungkin aku cuma overthinking. Dia juga perhatian kok. Perhatian. Kata yang dulu membuat Nara merasa istimewa sebelum merasa diawasi. Setelah beberapa basa-basi, panggilan berakhir. Maya terdengar lega sudah bercerita. Nara justru sebaliknya. Malamnya di kamar kos, Nara duduk di tepi ranjang dengan lampu redup. Kota di luar jendela berisik oleh kendaraan, tapi kepalanya lebih berisik. Ia mengingat satu kejadian lama. Dimas pernah protes saat ia pulang terlambat dari rapat butik. Katanya khawatir. Lalu mulai meminta kabar setiap jam. Lalu meminta foto lokasi. Lalu menyebutnya transparansi. Saat itu Nara merasa diperhatikan. Baru belakangan ia sadar ia sedang diperiksa. Ia memeluk lututnya sendiri. Apa ia harus memperingatkan Maya? Atau membiarkan kakaknya belajar sendiri? Jika ia diam dan sesuatu terjadi, ia akan merasa bersalah. Jika ia bicara, hubungan mereka bisa retak. Untuk pertama kalinya, konflik di dadanya bukan tentang Dimas, tapi tentang perannya dalam hidup Maya. Ia mengambil ponsel, membuka chat Maya, mengetik. Kalau suatu hari kamu merasa tidak bebas, kamu boleh cerita ke aku. Ia berhenti, menghapus, mengetik lagi. Semoga kamu bahagia ya, Kak. Beneran. Dihapus lagi. Akhirnya layar kosong. Nara sadar satu hal. Ia selalu menunggu orang lain menentukan batasnya. Dulu Dimas. Sekarang keadaan. Malam itu, ia membuka kembali pesan lama dari pelanggan yang pernah menawarinya kerjasama membuka cabang kecil di area kampus. Tawaran yang ia tunda karena hidupnya berantakan. Jarinya mengetik. Kalau tawarannya masih ada, aku mau diskusi. Pesan terkirim sebelum ia sempat ragu. Ini bukan soal bisnis semata. Ini tentang membangun hidup yang tidak mudah disentuh siapapun. Namun setelah pesan terkirim, muncul tekanan baru. Jika ia semakin mandiri dan terlihat berhasil, apakah itu akan membuat jaraknya dengan keluarga makin lebar? Apakah Maya akan merasa ia menjauh? Ponselnya berbunyi tanda pesan masuk dari calon partner bisnisnya. Nara tidak langsung membuka. Untuk pertama kalinya, langkah kecilnya ke depan terasa seperti juga bisa menjauhkannya dari seseorang yang masih ingin ia lindungi. Balasan dari calon partner bisnis itu datang semalam, tapi Nara baru membacanya pagi ini di sudut butik, sebelum rolling door dibuka. Tawaran masih ada. Kalau serius, kita bisa mulai survei tempat bulan ini. Pesan itu membuat dadanya hangat sekaligus tegang. Dunia seperti benar-benar bergerak maju tanpa menunggu napasnya siap. Ia sedang memikirkan itu saat Busari datang lebih awal dari biasanya. Pemilik butik itu membawa map coklat dan wajah yang tampak sudah mengambil keputusan. Nara, sebelum toko buka, saya mau bicara, katanya. Nada Busari tenang, tapi langsung membuat Nara berdiri lebih tegak. Mereka duduk di meja kasir. Aroma pewangi ruangan yang lembut bercampur dengan wangi kopi dari gelas Busari. Saya sudah hitung penjualan 3 bulan terakhir, ujar Busari sambil membuka map. Cabang kecil di area kampus layak dicoba. Jantung Nara berdetak sedikit lebih cepat. Ia teringat pesan yang dikirimnya semalam, seolah 2 jalur hidupnya tiba-tiba bertemu di titik yang sama. Dan saya mau kamu jadi partner kecilnya. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa pengantar panjang. Nara mengira ia salah dengar. Partner. Saya. Kamu. Busari menatapnya lurus. Kamu yang pegang operasional. Saya modal utama. Kamu masuk sebagian kecil sesuai kemampuan. Nara refleks menggeleng pelan. Bu, saya masih belajar. Semua orang yang berhasil juga pernah dibilang masih belajar. Bukan nada memaksa. Lebih seperti pernyataan fakta. Nara menatap tangannya sendiri.
Ada bekas halus jarum dari pekerjaan kemarin. Tangan yang dulu lebih sering menerima keputusan orang lain daripada membuat keputusan. Hidup saya masih belum stabil, Bu, katanya jujur. Saya masih numpang di kos. Keluarga saya juga. Ia menggantungkan kalimatnya. Masalah keluarganya seperti bayangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Bu Sari menyandarkan punggung. Justru karena hidupmu belum stabil, kamu butuh pijakan. Nara diam. Ia takut bukan pada kerja keras. Ia takut mengambil sesuatu lalu kehilangannya. Takut merasa punya kendali lalu direbut lagi oleh keadaan, oleh orang, oleh hubungan. Saya takut gagal, ucapnya akhirnya. Lebih pelan. Bu Sari tidak langsung menjawab. Ia menutup map, lalu berkata, takut itu normal. Tapi kesempatan tidak menunggu orang yang sibuk memastikan dirinya tidak takut. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada nasihat panjang. Nara mengangkat wajah. Kalau saya salah langkah, kita evaluasi. Bisnis bukan pernikahan yang sekali salah lalu terjebak bertahun-tahun. Sudut bibir Bu Sari terangkat tipis, seolah menyentil sesuatu yang ia tahu Nara pahami. Nara tersenyum kecut. Tepat sasaran. Bel pintu butik berbunyi. Karyawan lain datang. Percakapan terhenti, tapi pikirannya tidak. Sepanjang hari, Nara bekerja seperti biasa, tapi setiap lipatan baju terasa seperti menghitung pilihan hidupnya. Seorang pelanggan memuji display yang ia atur. Karyawan lain bertanya pendapatnya soal stok. Semua orang memperlakukannya seperti seseorang yang bisa diandalkan. Ironisnya, ia sendiri belum sepenuhnya percaya pada dirinya. Saat istirahat, Reni mengirim voice note. Suaranya ceplas-ceplos seperti biasa. Nah, gue dengar dari cerita lo kemarin, hidup lo lagi naik level. Jangan malah turun gara-gara takut. Orang yang sering ditekan biasanya lupa dia bisa berdiri. Nara tidak membalas, tapi kata-kata itu tinggal. Ia teringat malam ketika ia keluar dari rumah. Tak seadanya, hati campur aduk, tapi tetap melangkah. Waktu itu ia tidak punya jaminan apapun. Tapi ia tetap hidup sampai hari ini. Berarti ia tidak selemah yang ia kira. Butik tutup pukul 9. Lampu-lampu dimatikan satu persatu. Tinggal Nara dan Bu Sari di dalam. Saya tidak butuh jawaban sekarang, kata Bu Sari sambil merapikan catatan. Tapi lokasi bagus tidak akan kosong lama. Tekanan halus, tapi nyata. Nara mengangguk. Dalam perjalanan pulang ke kos, ia menatap pantulan dirinya di kaca angkot. Wajahnya terlihat lebih dewasa dibanding beberapa bulan lalu. Bukan karena usia, tapi karena luka yang sudah dilewati. Ia membuka ponsel. Chat dengan Bu Sari masih di atas. Jarinya melayang di atas layar. Ini bukan sekadar bisnis. Ini simbol bahwa ia memilih hidupnya sendiri. Tapi juga berarti risiko. Tanggung jawab. Kemungkinan jatuh. Ia menarik napas panjang. Lalu mengetik. Bu, kalau saya ikut, saya mau pakai tabungan saya sendiri. Tidak besar. Tapi saya mau benar-benar terlibat. Pesan terkirim. Begitu terkirim, perutnya langsung terasa kosong seperti habis melompat dari ketinggian. Itu bukan persetujuan penuh. Tapi itu bukan penolakan lagi. Beberapa detik kemudian, centang 2 biru muncul. Nara mematikan layar tanpa membuka balasannya. Untuk pertama kalinya, keputusan kecilnya terasa seperti membuka pintu besar, dan ia belum tahu apa di baliknya. Pagi setelah pesan itu terkirim, Nara bangun dengan dada berdebar seperti menunggu hasil ujian. Ia sempat berharap Bu Sari berubah pikiran, atau setidaknya menunda. Tapi saat membuka ponsel, balasan sudah ada sejak subuh. Baik. Kita mulai pelan, tapi serius. Terima kasih sudah percaya pada dirimu sendiri. Bukan kalimat panjang. Tidak ada pujian berlebihan. Justru itu yang membuatnya terasa nyata. Hari itu menjadi hari pertama Nara benar-benar masuk sebagai partner kecil, meski belum ada tanda tangan resmi. Tapi di kepalanya,
Garis sudah ditarik. Ia tidak lagi sekadar pegawai. Minggu-minggu berikutnya berjalan seperti mesin yang dipacu terus. Nara datang paling pagi. Ia mengecek stok, mencatat barang yang lambat terjual, memikirkan strategi bundling sederhana. Hal-hal yang dulu terasa urusan pemilik, kini menjadi bagian dari napasnya sendiri. Cabang kecil di area kampus mulai disiapkan. Tempatnya belum besar, tapi lokasinya hidup. Nara ikut survei, ikut tawar-menawar rak display, bahkan belajar membaca arus pejalan kaki di jam-jam tertentu. Ia jarang libur. Kalaupun libur, pikirannya tetap di toko. Reni beberapa kali mengeluh saat Nara pulang larut. "Lo kerja apa balas dendam sama masa lalu sih?" Celetuk Reni suatu malam saat mereka makan mie instan di kamar kos. Nara tertawa kecil. "Aku cuma nggak mau kehilangan kesempatan." Reni menatapnya lama. "Atau lo takut berhenti mikir karena nanti kepikiran rumah?" Pertanyaan itu membuat Nara diam. Bukan marah. Tepat sasaran saja. Ia memang sengaja sibuk. Sibuk membuatnya tidak sempat merasa kosong. Perlahan, hasilnya terlihat. Beberapa pelanggan mulai mengenalnya. Bukan sekadar wajah di kasir. Seorang mahasiswi langganan pernah berkata, "Mbak Nara kan? Aku balik lagi karena kemarin Mbak rekomendasinya cocok." Kalimat sederhana, tapi Nara mengingatnya sampai malam. Ada juga ibu muda yang sengaja menunggu Nara selesai melayani pelanggan lain hanya untuk meminta saran padu padan baju. Hal-hal kecil itu menumpuk. Seperti butiran pasir yang lama-lama membentuk pijakan. Untuk pertama kalinya, Nara merasakan kepuasan yang tidak bergantung pada persetujuan ayahnya, atau pujian siapapun di rumah. Ia pulang dengan lelah, tapi lelah yang punya arti. Suatu sore, Bu Sari memanggilnya ke gudang kecil. "Omzet cabang utama naik sejak kamu pegang display mingguan," kata Bu Sari sambil menunjukkan catatan. "Cabang kampus juga sudah siap buka 2 minggu lagi." Nara mengangguk, tapi jantungnya berdegup cepat. 2 minggu terasa terlalu dekat. "Kamu siap pegang pembukaan hari pertama?" Pertanyaan itu seperti dorongan ke depan. "Saya siap," jawabnya setelah jeda singkat. Bu Sari menatapnya seolah menilai sesuatu yang tidak terlihat. "Kamu berubah cepat." Nara tidak tahu itu pujian atau pengamatan netral. "Mungkin karena saya tidak punya pilihan mundur," katanya pelan. Bu Sari hanya mengangguk. Kadang itu justru kekuatan. Malamnya, saat sendirian di kasur kos, Nara membuka galeri ponselnya. Tanpa sengaja jarinya berhenti di foto lama. Foto keluarga 3 tahun lalu. Ia masih tinggal di rumah. Wajahnya tampak lebih lembut, lebih bergantung. Pak Raka berdiri di tengah dengan senyum bangga. Maya merangkul lengannya. Ibunya tersenyum tenang. Dulu, Nara sering mengejar ekspresi bangga di wajah ayahnya. Nilai bagus, sikap penurut, pilihan yang aman. Sekarang, ia bahkan tidak tahu apakah ayahnya mengikuti kabarnya atau tidak. Anehnya, pikiran itu tidak lagi menyesakkan seperti dulu. Ada jarak. Dan di jarak itu, ada ruang bernapas. Tapi di sudut hatinya, ada bisikan kecil. Kalau mereka melihatmu sekarang, apakah mereka akhirnya mengakui? Nara mematikan layar cepat. Ia tidak mau keberhasilannya berubah jadi upaya membuktikan sesuatu pada orang yang bahkan tidak bertanya. Ia ingin bangga untuk dirinya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia mengakui dalam hati. Ia memang bangga. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat hendak tidur, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Ia ragu, lalu mengangkat. Suara di seberang membuat tubuhnya menegang. "Mbak Nara?" Suara itu perempuan, ragu-ragu. "Saya asisten rumah di rumah orang tua Mbak." Nara duduk tegak. "Ada apa?" "Bapak beberapa hari ini sering menyebut nama Mbak, dan menanyakan Mbak kerja di mana sekarang." Dunia seperti berhenti sebentar. "Kenapa?" tanya Nara hati-hati. "Saya tidak tahu pasti.
Tapi kemarin ada tamu datang, Pak Dimas. Setelah itu suasana rumah tidak enak. Nama itu seperti membuka pintu yang belum benar-benar tertutup. Nara menggenggam ponsel lebih erat. Masa lalunya, yang ia kira sudah cukup jauh, ternyata masih tahu jalannya kembali. Setelah telepon ditutup, Nara menatap langit-langit kamar kos yang sempit. Ia punya pembukaan cabang 2 minggu lagi. Tabungannya sudah masuk. Mundur bukan pilihan mudah. Tapi rumahnya mulai bergerak lagi. Dan setiap kali rumahnya bergerak, hidupnya ikut terguncang. Nara meraih ponsel. Lalu, dengan jari sedikit gemetar, ia membuka kontak lama yang belum pernah dihapus. Nomor ayahnya. Ia tidak menekan panggil. Hanya menatap. Keputusan kecil terasa seperti tepi jurang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nara mempertimbangkan. Apakah ia siap menghadapi keluarganya lagi? Saat hidupnya baru mulai berdiri, nomor ayahnya masih terbuka di layar ketika ponselnya tiba-tiba bergetar. Nama yang muncul membuat napas Nara tertahan. Maya. Jarang sekali kakaknya menghubunginya lebih dulu sejak pernikahan itu. Biasanya hanya balasan singkat atau formalitas hari raya. Nara menatap layar beberapa detik. Naluri lamanya berkata untuk membiarkan saja. Tapi sesuatu di dadanya terasa tidak enak. Ia mengangkat. Belum sempat menyapa, suara Maya sudah pecah di seberang. Nara, kamu bisa angkat kan? Tolong jangan ditutup. Nada itu bukan canggung, bukan dingin, tapi panik. Ada apa? Tanya Nara hati-hati. Tangis Maya terdengar jelas, seperti ditahan tapi gagal. Aku di luar rumah, sama ibu dan ayah. Nara langsung duduk tegak. Luar rumah? Maksudnya? Kami disuruh keluar. Kata-kata itu jatuh pelan tapi menghantam. Nara mengerutkan dahi. Siapa yang nyuruh? Jawabannya datang di sela isak. Dimas. Nama itu membuat tengkuk Nara kaku. Cerita Maya terputus-putus, tapi cukup jelas untuk membentuk gambaran. Sejak beberapa bulan terakhir, Dimas makin sering mengurus dokumen perusahaan. Pak Raka merasa tenang karena menganggap menantunya sigap. Banyak hal ditandatangani tanpa dibaca rinci, alasannya demi efisiensi dan karena keluarga sendiri. Hari ini, Dimas datang dengan nada berbeda. Bukan menantu ramah, tapi pemilik hak. Ia membawa map dokumen, sertifikat, akta perubahan kepemilikan, surat kuasa lama yang diperluas. Semuanya legal di atas kertas. Nama yang tercantum di banyak aset inti, Dimas. Rumah perusahaan yang mereka tempati termasuk di dalamnya. Ayah marah, tentu, kata Maya dengan suara gemetar. Tapi Dimas bilang semua tanda tangan ayah sah. Notarisnya jelas. Saksi ada. Nara bisa membayangkan wajah ayahnya, marah tapi juga terpukul oleh kesalahannya sendiri. Ibu sempat bilang ini cuma salah paham, lanjut Maya. Tapi Dimas malah bilang kami yang tidak tahu diri tinggal di aset miliknya. Kalimat itu terdengar begitu dingin sampai Nara merasakan dinginnya di kulitnya sendiri. Terus? Tanya Nara pelan. Kami diminta keluar hari ini. Dia bilang mau menata ulang rumah dan keuangan. Menata ulang. Istilah halus untuk mengusir. Nara bangkit dari kasur dan berjalan tanpa arah di kamar kos yang sempit. Kepalanya penuh. Bagian dirinya yang lama, yang terluka oleh sikap Dimas dulu, tidak terkejut. Pola mengontrol, cara bicara penuh kepastian, kebutuhan menguasai. Semua itu pernah ia rasakan dalam versi kecil. Tapi mendengar keluarganya mengalaminya langsung tetap mengguncang. Ayah gimana? Tanya Nara. Diam, jawab Maya lirih. Sejak tadi cuma diam. Aku belum pernah lihat ayah seperti itu. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang Nara kira. Pak Raka yang keras, dominan, selalu yakin dirinya paling tahu, kini terdiam. Dulu, lelaki itu berkata Nara boleh pergi jika tidak setuju. Sekarang, justru dia yang dipaksa keluar.
Hidup memang punya cara aneh memutar posisi. Nara. Suara Maya mengecil. Aku tahu aku nggak pantas minta apa-apa. Tapi, kami nggak tahu mau kemana malam ini. Itu bukan permintaan langsung. Tapi maknanya jelas. Nara berhenti melangkah. Kamar kos ini bahkan bukan miliknya sendiri. Ia masih menumpang di tempat Reni. Tabungannya ada, tapi terikat untuk modal cabang butik. Hidupnya baru saja stabil. Kalau ia terlibat, hidupnya bisa ikut terseret. Tapi itu orang tuanya, kakaknya, keluarganya. Meski retak di dadanya, dua rasa saling tarik. Ma dan Iba. Marah karena mereka dulu tidak mendengarnya. Karena keputusan sepihak mereka menyeret semua orang ke jurang ini. Karena peringatan hatinya dulu diabaikan. Iba karena, bagaimanapun, mereka tetap darahnya. Dan tidak ada yang pantas diusir dari rumahnya sendiri. Aku nggak tahu bisa bantu apa, jawab Nara jujur. Tangis Maya kembali pecah. Aku cuma nggak tahu harus telepon siapa lagi. Kalimat itu membuat Nara menutup mata. Dulu, Maya adalah kakak yang selalu lebih dipilih, lebih dipercaya, lebih diutamakan. Sekarang, dia menelepon Nara sebagai pilihan terakhir. Ironis sekaligus menyakitkan. Setelah telepon berakhir, Nara duduk di lantai. Punggungnya bersandar keranjang. Ruangan terasa lebih sempit dari biasanya. Ia mencoba memikirkan butik, pembukaan cabang, target penjualan. Tapi bayangan ibunya berdiri di luar rumah dengan koper kecil terus muncul. Ini bukan lagi sekadar masa lalu. Ini sudah jadi konsekuensi nyata. Ponselnya kembali ia ambil. Jarinya membuka chat Bu Sari. Ia hampir mengetik, lalu menghapus. Ini urusan pribadi. Membawa masalah keluarga ke bisnis terasa tidak adil. Lalu ia membuka kontak Reni. Berhenti lagi. Akhirnya, ia kembali ke satu nama yang tadi sempat ia hindari. Ayah. Nomor itu masih di sana. Kali ini, jarinya tidak hanya menatap. Ia menekan tombol pesan. Mengetik pelan. Ayah di mana sekarang? Ia belum menekan kirim. Satu pesan bisa membuka pintu yang susah ditutup lagi. Kalau ia masuk kembali, ia tak bisa pura-pura netral. Kalau ia diam, mungkin ia menyesal. Di luar, suara kendaraan lewat seperti biasa. Dunia tidak berubah. Tapi bagi Nara, hidupnya berdiri di persimpangan baru. Akhirnya, dengan napas panjang dan jari gemetar, ia menekan kirim. Pesan itu meluncur. Dan untuk pertama kalinya sejak pergi dari rumah, Nara sendiri yang melangkah mendekati konflik, bukan ditarik masuk. Sebuah keputusan kecil. Tapi risikonya, ia tahu, bisa besar. Pesan balasan dari ayahnya datang hampir 1 jam setelah Nara mengirim. Di kontrakan daerah Cempaka. Nanti ayah kirim alamat. Tidak ada penjelasan. Tidak ada gengsi seperti biasanya. Hanya titik koordinat yang terasa seperti pengakuan diam bahwa keadaan memang sudah berubah. Sepanjang perjalanan dengan ojek online, dada Nara terasa penuh. Ia sudah membayangkan berbagai kemungkinan. Ayahnya marah, ibunya menyalahkan keadaan, atau Maya kembali menangis memintanya menolong. Tapi yang tidak ia bayangkan adalah rasa gugup seperti anak kecil yang pulang ke rumah setelah lama kabur. Kontrakan itu berada di gang sempit. Ket temboknya mengelupas. Pagar kecilnya berderit saat disentuh. Bukan tempat buruk, tapi jelas jauh dari rumah perusahaan luas yang dulu mereka tempati. Nara berdiri beberapa detik di depan pintu sebelum mengetuk. Yang membuka adalah Bu Lina. Ibunya tampak lebih pucat. Rambut yang biasanya rapi kini hanya dijepit sederhana. Wajahnya terkejut melihat Nara, lalu melembut. "Kamu datang," katanya pelan, seperti tidak yakin berhak lega. Nara mengangguk kecil. "Ayah ada." Bu Lina menggeser tubuh, memberi jalan masuk. Ada di dalam. Ruangan kontrakan itu sempit tapi bersih. Hanya ada sofa tua dan meja plastik.
Koper-koper diletakkan di sudut, belum sepenuhnya dibongkar, seolah mereka sendiri belum percaya ini tempat tinggal sungguhan. Maya duduk di lantai dekat jendela. Matanya sembab, tapi ia tidak menangis kali ini. Saat melihat Nara, ia menunduk, campuran malu dan lega. Lalu Nara melihat ayahnya. Pak Raka duduk di kursi plastik, menatap dokumen di tangannya. Bahunya yang dulu selalu tegak kini sedikit turun. Bukan hanya kelelahan, ada sesuatu yang hilang. Wibawa. Mungkin. Ia mendongak saat menyadari kehadiran Nara. Tatapan mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya Nara tidak melihat keyakinan mutlak di mata ayahnya. Hanya manusia yang salah langkah. Kamu sudah besar sekali sekarang, kata Pak Raka pelan. Kalimat aneh untuk seseorang yang hanya pergi beberapa bulan. Tapi Nara mengerti maksudnya. Ia tidak menjawab. Ia duduk di kursi seberang, menjaga jarak yang terasa pas. Beberapa detik hening lewat. Lalu, sesuatu yang tidak pernah Nara bayangkan terjadi. Ayah minta maaf. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa nada tinggi, tanpa pembelaan. Nara sempat mengira salah dengar. Pak Raka menatap tangannya sendiri. Dulu ayah pikir ayah paling tahu mana yang baik. Ayah kira menekanmu demi keluarga itu wajar. Ia menarik napas panjang. Ayah meremehkan pilihanmu. Meremehkan perasaanmu. Ruangan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Bu Lina menunduk. Maya menggigit bibirnya. Di dada Nara, sesuatu bergerak. Luka lama yang selama ini ia tekan rapi. Luka karena tidak didengar. Karena dianggap anak pembangkang saat hanya ingin menentukan hidup sendiri. Rasa itu naik ke tenggorokan. Ia bisa saja meledak. Mengungkit semuanya. Mengatakan kan sudah kubilang. Tapi saat melihat ayahnya di kursi plastik itu, kata-kata keras terasa tidak lagi memberi kemenangan. Nara menelan emosinya. Lalu bicara pelan tapi jelas. Ayah tidak salah karena ingin yang terbaik, katanya. Tapi ayah salah karena tidak pernah tanya apa yang menurutku baik. Pak Raka menutup mata sebentar. Nara melanjutkan, suaranya tenang meski dadanya bergetar. Waktu ayah bilang aku boleh pergi kalau tidak setuju. Ayah mungkin tidak sadar itu memotong posisiku sebagai anak. Air mata Maya jatuh lagi, tapi Nara tidak menoleh. Ini bukan tentang kakaknya. Ini tentang dirinya. Aku pergi bukan karena keras kepala, lanjut Nara. Aku pergi karena kalau aku tinggal, aku hilang. Kalimat itu menggantung di udara. Pak Raka menatapnya dengan mata basah. Bukan tangis keras, lebih seperti penyesalan yang datang terlambat. Ayah baru sadar sekarang, katanya lirih. Kehilangan kamu lebih mahal dari kehilangan aset. Kalimat itu menyentuh, tapi tidak otomatis menyembuhkan. Dan Nara tahu itu. Ia menggeleng pelan. Aku datang bukan untuk balikan jadi keluarga seperti dulu. Semua menatapnya. Aku datang untuk jelas. Lanjutnya. Aku sayang kalian. Tapi hidupku sekarang hasil pilihanku. Aku tidak bisa lagi hidup di bawah keputusan orang lain. Bu Lina mengusap matanya. Maya terlihat ingin bicara tapi menahan diri. Aku bisa bantu seperlunya, kata Nara, tapi bukan sebagai penanggung jawab hidup kalian. Itu batas. Jelas. Tenang. Tidak kejam. Pak Raka mengangguk pelan. Ayah tidak berhak minta lebih. Untuk pertama kalinya, percakapan mereka terasa setara. Bukan ayah memerintah anak, tapi dua orang dewasa menghadapi kenyataan. Namun di dalam hati, Nara tahu ini belum selesai. Dimas masih memegang aset. Masalah hukum mungkin datang. Keluarganya bisa saja kembali bergantung padanya. Saat hendak pulang, Maya mendekat pelan. Terima kasih sudah datang, bisiknya. Nara hanya mengangguk. Di luar kontrakan, udara sore terasa berat. Tapi langkahnya ringan, bukan karena masalah selesai, melainkan karena ia akhirnya berkata jujur. Ponselnya bergetar. Pesan dari Bu Sari. Besok kita tanda tangan final untuk cabang baru.
Kamu siap? Nara menatap layar lama. Di satu sisi, keluarganya baru saja runtuh. Di sisi lain, masa depannya menunggu kepastian. Dua dunia menariknya berlawanan. Dengan napas pelan, Nara mengetik balasan. Tapi sebelum menekan kirim, ia berhenti. Keputusan berikutnya bisa menentukan arah hidupnya. Apakah ia kembali terseret, atau tetap berdiri di jalannya sendiri. Jarinya menggantung di atas layar. Dan untuk pertama kalinya, Nara takut bukan pada keluarganya, tapi pada kemungkinan ia sendiri goyah. Jarinya akhirnya menekan kirim malam itu. Saya siap, Bu. Pesan kepada Bu Sari terkirim. Tapi hati Nara tidak langsung tenang. Ia tahu kalimat itu bukan hanya tentang bisnis. Itu pernyataan pada dirinya sendiri bahwa ia memilih jalannya. Namun hidup jarang memberi satu konflik dalam satu waktu. Keesokan sorenya, saat Nara baru selesai mengecek stok di butik cabang utama, ponselnya bergetar. Reni. Nar, keluarga lo dikontrakan ribut. Maya telepon gue karena nomor lo nggak aktif tadi. Katanya Dimas datang. Nara langsung menegakkan tubuh. Datang ke sana. Iya. Suaranya kedengeran sampai luar. Gue kebetulan lagi di dekat situ. Dada Nara mengencang. Ia tidak ingin kembali terseret. Tapi bayangan ayahnya yang terdiam kemarin muncul lagi. Aku ke sana, katanya singkat. Keputusan diambil lebih cepat dari pikirannya sendiri. Saat Nara tiba di kontrakan, pintu sudah terbuka. Suara tegang terdengar dari dalam. Dimas berdiri di ruang sempit itu dengan kemeja rapi, kontras dengan kondisi rumah. Wajahnya masih sama, tenang di permukaan, tapi matanya selalu menghitung. Pak Raka duduk kaku. Bu Lina di sampingnya. Maya berdiri dekat dapur. Wajahnya pucat. Kalian ini aneh, kata Dimas dengan nada dingin. Sudah saya beri waktu. Masih saja merasa diperlakukan tidak adil. Maya mengepal tangan. Waktu? Kamu mengusir kami. Saya menata aset saya, jawab Dimas ringan. Kalau kalian tidak tanda tangan dulu, semua tetap atas nama Pak Raka. Jangan dibalik. Kalimat itu licin. Separuh benar, separuh manipulasi. Nara melangkah masuk. Semua mata beralih padanya. Alis Dimas terangkat sedikit. Oh, Nara. Akhirnya muncul juga. Nada itu bukan sapaan, lebih seperti sindiran lama. Nara berdiri tegak. Ia merasakan jantungnya cepat, tapi suaranya keluar stabil. Saya dengar kamu menata aset. Betul, jawab Dimas. Dan keluarga kamu tidak tahu terima kasih. Saya menyelamatkan perusahaan waktu Pak Raka mulai ceroboh. Pak Raka menunduk. Rasa bersalahnya nyata. Dulu, kalimat seperti itu mungkin membuat Nara ragu. Sekarang tidak. Kalau niatmu menyelamatkan, kata Nara pelan, kenapa dokumen dialihkan pelan-pelan tanpa penjelasan jelas? Dimas tersenyum tipis. Semua legal. Legal tidak selalu jujur, balas Nara. Ruangan hening. Dimas menatapnya lebih tajam. Kamu tidak terlibat. Jangan ikut campur. Aku memang tidak tanda tangan, jawab Nara. Makanya aku bisa melihat lebih jernih. Itu bukan teriakan. Justru ketenangan Nara membuat kata-katanya berat. Niat awalmu apa, Mas Dimas? Lanjutnya, menikah dengan Maya atau mengamankan aset? Maya menatap Dimas cepat, seperti takut mendengar jawaban. Dimas terkekeh pendek. Kamu menuduh tanpa bukti. Nara menggeleng. Aku tidak menuduh. Aku bertanya. Jawab jujur di depan semua. Untuk pertama kalinya, Dimas tidak langsung bicara. Ia terbiasa dominan saat orang lain emosional. Tapi di hadapan Nara yang tenang, strateginya kehilangan pijakan. Kamu pikir bisnis jalan pakai perasaan? Akhirnya ia berkata. Saya ambil peluang. Itu saja. Kalimat itu sederhana, dan justru membuka semuanya.
Pak Raka mendongak. Peluang dari keluarga sendiri. Dimas tampak kesal. Pak, jangan naif. Dunia usaha tidak pakai drama keluarga. Nara menangkap perubahan itu. Dimas tidak lagi membungkus kata-katanya. Berarti dari awal kamu sudah hitung ini? Tanya Nara. Dimas tidak menjawab. Rahangnya mengeras. Jawaban diam itu cukup. Maya mundur selangkah. Wajahnya seperti baru melihat sisi lain suaminya yang selama ini ia abaikan. Mas. Suaranya lirih. Dimas menoleh kesal. Kamu juga jangan ikut terpengaruh. Tidak ada lagi yang membelanya. Tidak Pak Raka. Tidak Bu Lina. Tidak Maya. Dan tentu tidak Nara. Ruangan yang sempit itu tiba-tiba terasa seperti pengadilan tanpa hakim. Hanya keheningan yang menilai. Dimas menghela napas kasar. Kalian mau emosional? Silakan. Aset tetap di tangan saya. Ia meraih mapnya. Gerakannya cepat. Tidak lagi santai. Sebelum keluar, ia menatap Nara. Kamu selalu merasa paling benar sejak dulu. Nara menatap balik. Tidak. Aku cuma tidak mau dibohongi. Dimas tidak membalas. Ia pergi begitu saja. Langkahnya keras di lantai. Pintu tertutup. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, bayangan kendali Dimas terlihat retak. Maya terduduk pelan. Pak Raka memijat wajahnya. Bu Lina menangis tanpa suara. Nara berdiri diam. Aneh, tidak ada rasa menang. Hanya lega tipis bercampur berat. Kebenaran sudah muncul, tapi konsekuensinya belum selesai. Aset masih di tangan Dimas. Secara hukum, posisi mereka lemah. Pak Raka menatap Nara. Ayah yang membawa dia masuk. Ayah yang membuka jalan. Nara tidak menyanggah. Tidak juga menghibur berlebihan. Ini kenyataan yang harus dihadapi, bukan ditenangkan. Ponselnya bergetar lagi. Pesan pengingat dari Bu Sari tentang tanda tangan besok pagi. Dua dunia itu kembali menariknya. Jika ia terlibat lebih jauh, fokusnya pecah. Jika ia menjauh, keluarganya mungkin tenggelam. Nara menarik napas panjang. Ia akhirnya berkata pelan, aku bisa bantu cari saran hukum. Kenalannya Bu Sari mungkin ada. Semua menatapnya, bukan sebagai anak kecil lagi, tapi sebagai orang yang punya pijakan. Namun ia menambahkan, tegas tapi tenang. Aku bantu sebatas itu. Batas tetap ada. Saat keluar dari kontrakan, langit mulai gelap. Nara menatap layar ponselnya. Besok ia menandatangani langkah besar hidupnya. Malam ini ia baru saja menantang masa lalunya. Dan di antara keduanya, ia sadar. Jadi kuat bukan berarti tidak peduli. Tapi tahu sejauh mana harus melangkah. Namun satu pertanyaan masih menggantung di dadanya. Jika konflik hukum benar-benar dimulai, apakah ia siap melihat keluarganya jatuh lebih jauh? Langkahnya melambat. Karena untuk pertama kalinya, masa depan cerahnya dan masa lalu keluarganya bisa bertabrakan langsung. Pagi tanda tangan itu datang dengan langit cerah yang hampir terasa tidak adil. Nara berdiri di depan butik cabang baru bersama Bu Sari. Pintu kaca masih tertutup. Stiker promo belum dilepas. Bau ketrak yang baru dipasang masih samar di udara. Map dokumen ada di tangannya. Semalam ia nyaris tidak tidur. Bukan karena ragu pada bisnisnya, tapi karena pikirannya terbelah antara masa depan dan keluarganya. Namun saat pena itu akhirnya menyentuh kertas dan ia menandatangani namanya, ada rasa tenang yang berbeda. Bukan euforia. Lebih seperti pijakan yang akhirnya kokoh. Bu Sari menjabat tangannya singkat. Sekarang kamu bukan cuma pekerja. Kamu ikut bertanggung jawab. Nara mengangguk. Ia paham betul arti kalimat itu. Tanggung jawab. Dulu kata itu selalu berarti keluarga. Sekarang artinya juga dirinya sendiri. Beberapa minggu berlalu. Masalah hukum Pak Raka memang tidak selesai ajaib. Tapi tidak seburuk yang ditakutkan. Dengan bantuan kenalan notaris dari Bu Sari,
Beberapa aset yang prosesnya cacat administrasi berhasil dipermasalahkan kembali. Tidak semua kembali, tapi cukup untuk membuat Dimas berhenti menekan. Yang paling penting, orang tuanya tidak lagi diusir pindah-pindah. Nara membantu sebatas menghubungkan, menemani 1-2 pertemuan, dan memberi sedikit dana saat benar-benar perlu. Tidak lebih. Awalnya Bulina sering menelepon menanyakan hal-hal kecil, seperti dulu saat Nara masih tinggal di rumah. Nara menjawab seperlunya, lalu perlahan ibunya mengerti ritmenya sudah berbeda. Hubungan mereka tidak kembali seperti dulu, tapi justru lebih jujur. Perubahan paling terasa datang dari Maya. Suatu sore, Maya datang ke butik dengan wajah ragu. "Aku mau tanya," katanya pelan pada Nara yang sedang mencatat stok. "Kalau ada lowongan, aku mau kerja." Nara menatapnya. Tidak terkejut, tapi juga tidak langsung mengiyakan. "Kenapa?" tanyanya. Maya menarik napas. "Aku capek bergantung. Dulu ke ayah, lalu ke Dimas. Aku nggak punya apa-apa yang benar-benar hasilku." Kalimat itu polos, tanpa drama. Dan justru karena itu terasa tulus. Nara tidak merasa menang. Ia justru melihat bayangan dirinya yang dulu, hidup di bawah keputusan orang lain. "Kamu tahu kerja di sini capek?" tanya Nara. Maya mengangguk. "Aku siap mulai dari bawah." Dan ia benar-benar mulai dari bawah. Maya belajar melayani pelanggan, salah hitung uang kembalian, dimarahi lembut oleh Bu Sari saat display berantakan. Ia pulang pegal, tapi wajahnya pelan-pelan berubah. Ada lelah yang sehat di sana. Ada harga diri yang mulai tumbuh. Suatu malam setelah tutup toko, Maya berkata pelan, "Dulu aku iri sama kamu, Nar." Nara menoleh. "Ayah selalu keras ke kamu karena kamu mirip dia. Aku dimanjakan tapi nggak pernah dianggap kuat." Nara tidak menyangka pengakuan itu datang. Untuk pertama kalinya, mereka bicara tanpa kompetisi tersembunyi. Hubungan mereka tidak jadi manis mendadak, tapi jadi nyata. Suatu sore yang tenang, Nara duduk sendirian di butik cabang barunya. Pelanggan sudah sepi. Cahaya matahari masuk dari kaca depan, memantulkan bayangan rak-rak rapi yang dulu hanya ada di mimpinya. Ia membuka buku catatan lama di ponselnya. Catatan saat pertama kali keluar rumah. Di sana ada daftar ketakutan. Takut gagal. Takut sendirian. Takut menyesal. Nara tersenyum kecil. Hidupnya memang tidak sempurna sekarang. Keluarganya tidak kembali utuh. Luka masa lalu tidak hilang total. Tapi satu hal jelas. Ia tidak lagi hidup sebagai pilihan orang lain. Ia ingat malam saat ayahnya berkata ia boleh pergi jika tidak setuju. Dulu kalimat itu terasa seperti dibuang. Sekarang ia melihatnya berbeda. Kalau hari itu ia tidak pergi, mungkin ia tetap tinggal di rumah besar, menikah demi aman, hidup nyaman tapi kosong. Pergi dari rumah ternyata bukan kehilangan keluarga. Itu jalan menemukan dirinya sendiri. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Reni. "Cabang lo rame terus. Jangan lupa traktir sukses." Nara tertawa pelan. Ia berdiri, memandang butik kecil itu, hasil keberanian, takut, dan pilihan yang tidak selalu mudah. Sukses, pikirnya, dulu berarti diakui. Sekarang artinya sederhana. Bisa memilih hidupnya sendiri. Bisa berkata ya atau tidak tanpa takut dibuang. Bisa membantu tanpa mengorbankan diri. Di luar, langit sore terbentang luas. Nara menarik napas panjang, merasakan ruang di dadanya yang dulu sempit kini lega. Masa depannya belum selesai ditulis. Masalah bisa datang lagi. Hidup tidak pernah benar-benar tenang. Tapi kali ini ia tidak takut. Karena apapun yang datang, ia tahu satu hal. Ia berdiri di hidup yang ia pilih sendiri. Dan untuk pertama kalinya, itu sudah lebih dari cukup. Klik like kalau kamu percaya hidup harus dipilih, bukan dipaksakan. Komentar asal daerah mana dan pendapatmu tentang keputusan Nara.